terdapat banyak organ vital yang mendukung kelangsungan sistem fungsional tubuh. Salah satu organ tersebut adalah organ sistem reproduksi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi? Nah, sistem reproduksi adalah sistem tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan atau memperbanyak spesies. Pada manusia, sistem reproduksi terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem reproduksi pria dan wanita. Saya akan menjelaskan struktur pada sistem reproduksi pria. Yang pertama ada testi. Testi merupakan organ utama pada pria yang terletak di dalam skrotum atau kantung pelipatan kulit di bawah penis. Nah, testi ini yang menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada tempat di mana sperma disimpan dan dimatangkan, yang disebut sebagai epididymis atau saluran yang berbentuk tabung yang terletak di belakang testi. Selanjutnya ada saluran yang menghubungkan epididymis ke uretra, itu disebut vas deferens. Sperma mengalir melalui vas deferens saat ejakulasi. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dan sperma keluar tubuh. Uretra juga berfungsi sebagai saluran pengeluaran untuk kedua cairan tersebut. Selanjutnya ada penis, organ eksternal pria yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita selama hubungan seksual. Nah, adapun kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini yang menghasilkan cairan yang membantu sperma bergerak lebih cepat dan melindunginya. Fisiologi yang pertama, produksi sperma. Sperma diproduksi di testis melalui proses yang disebut spermatogenesis. Sperma yang baru diproduksi akan disimpan di epididymis untuk dimatangkan. Yang kedua, ada ejakulasi. Ketika pria teraksal, sperma yang telah matang akan bergerak melalui vas deferens menuju uretra. Di sepanjang jalan ini, cairan dari kelenjar prostat dan vesikulasi seminalis bercampur dengan sperma untuk membentuk air mani. Yang ketiga, ada penyaluran sperma. Selama ejakulasi, sperma dikeluarkan melalui penis ke dalam vagina wanita. Sperma kemudian bergerak menuju saluran tuba falopi untuk bertemu dengan sel telur. Apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi wanita? Atau namanya ovarium, organ yang menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Tuba falopi, saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim, tempat fertilisasi pembuahan biasanya terjadi. Rahim atau uterus, organ yang menjadi tempat perkembangan janin selama kehamilan. Dingin rahim, endometrium menempel untuk menerima sel telur yang dibuahi. Servifikasi, leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks juga menghasilkan leher lendir yang membantu sperma bergerak menuju rahim. Vagina, saluran yang menghubungkan bagian dalam tubuh wanita rahim dengan luar tubuh. Vagina berfungsi sebagai tempat masuknya sperma selama berhubungan seksual dalam sebagai jalan lahir saat melahirkan. Fisiologi, produksi sel telur. Ovarium menghasilkan sel telur melalui proses yang disebut oogenesis. Setiap bulan, salah satu sel telur akan matang dan siap untuk dibuahi. Ovulasi. Sel telur yang matang dilepaskan dari ovarium dan bergerak menuju tuba falopi. Ini biasanya terjadi di pertengahan siklus menstruasi. Pembuahan. Jika sperma memasuki vagina dan bergerak menuju tuba falopi, pembuahan bisa terjadi jika sperma bertemu dengan sel telur. Perkembangan janin. Setelah pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan menempel di endometrium rahim, tempat janin berkembang. Menstruasi. Jika sel telur tidak dibuahi, endometrium akan luruh dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah menstruasi. Saya akan menjelaskan reproduksi atau pembuahan. Ketika sperma pria bertemu dengan sel telur wanita di tuba falopi, proses pembuahan terjadi. Sel telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi zigot dan
mulai membuat untuk menjadi embrio. Embrio ini akan menempel di dinding rahim dan kehamilan pun dimulai. Jika tidak ada pembuahan, tubuh wanita akan mengeluarkan sel telur dan lapisan endometrium yang tidak dibutuhkan melalui menstruasi. Jadi kesimpulannya, sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sperma yang dibutuhkan untuk pembuahan dan memindahkannya ke dalam tubuh wanita selama hubungan seksual. Sedangkan sistem reproduksi wanita berfungsi untuk menghasilkan sel telur, tempat terjadinya pembuahan, serta tempat berkembangnya janin setelah pembuahan. Jadi kedua sistem ini bekerja sama untuk menghasilkan keturunan dan melanjutkan kelangsungan spesies hidup manusia.